Oke, pagi rekan-rekan. Nah, di sini aku mau contohin untuk cara penginputan dialer CRM. Nah, yang pertama untuk aplikasinya sendiri ada di Play Store. Teman-teman bisa langsung cari. Nah, ini. Oke, untuk ID-nya sendiri udah saya bagikan tadi. Bisa teman-teman cek di grup. Nah, ini ID-nya. Untuk user ID dan password itu sama, yang kosong kosong. Misalnya contoh punyanya Mas Aditya Yoga, untuk ID 003931, password pun juga sama 003931. Nah, oke, kita buka dulu. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Oke, nah di sini biasanya kalau untuk awal-awal teman-teman harus pilih terlebih dahulu di bagian negaranya, country-nya, pilih yang Indonesia. ID-nya aku misalnya gunain ID-nya punya Mas Yoga 003931. Oke, 003931. Passwordnya pun sama. Oke, kita tinggal langsung klik login. Oke, tunggu sebentar. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada dashboard, terus price list. Nah, tapi yang kita mau gunain adalah di penginputan di sini. Oke. eh ada beberapa macam kategori yang bisa diinput. Teman-teman bisa cek di sini, ada panduannya. Nah, tapi yang paling penting di sini ada beberapa kategori yang bisa teman-teman input. Oke, saya akan contohin untuk penginputan awalnya. Untuk pertama, teman-teman bisa pilih painters. Oke, terus dikasih di survei. Oke, ini ya, di tengah ini ya, bagian bawah. Sorry, kepencet. Oke, di sini sebelahnya price list yang gambar pensil di tengah, ketik survei. Terus teman-teman bisa eh, tekan tombol plus di pojok kanan bawah ini. Oke. Di sini ada customer type. Itu teman-temannya pilih yang painter. Oke. Terus ID indirect customer itu masalah apakah dia customer secara langsung. Klik yes saja. Nah, di sini customer name-nya teman-teman jangan sampai salah ya. Untuk customer name di depannya itu harus ada kategori. Misalnya untuk yang HO itu homeowner, atau yang MD misal mandor. Nah, ini contohnya aku yang pemilik rumah aja dulu. Huruf kapital semua, HO, terus kita kasih strip. Misalnya di sini Bapak Rifan. Oke, loyalty card number itu kalau teman-teman bisa dapetin silahkan, kalau enggak apa-apa. Ini adalah nomor KTP untuk citizen, itu bisa teman-teman klik yes. Dan di sini adalah data lengkapnya beliau seperti ulang tahun dan lain-lain. Nah, alamatnya ini misalnya teman-teman belum tahu alamatnya, tapi bisa sih tanyakan rumahnya mana Pak gitu. Misalnya rumahnya di Sukoharjo. Nah, oke, city-nya Solo. Oke. Company info jika dia ikut perusahaan. Biasanya ini untuk yang minimal di angka MD atau mandor atau TC. Nah, itu biasanya mereka memiliki company info atau dia ikut perusahaan mana. Nah, teman-teman udah sampai di sini tinggal klik next. Oke, tunggu. Oke. Setelah diketik next. Nah, di sini ada beberapa informasi outlet.
Nah, ini teman-teman nggak usah input untuk yang outlet ini, langsung aja ke bagian paling bawah, klik next. Nah, terus di sini ada keterangan segmen bisnisnya. Nah, untuk segmen bisnis teman-teman bisa klik Deco. Nah, di sini ada Deco foto. Itu yang dimaksud adalah apakah beliau tertarik atau tidak, atau punya atau tidak itu mandor banner. Nah, kalau rekan-rekan yang punya tukang dan beliau udah pernah ikut Painters Gathering serta udah dapat mandor banner, teman-teman bisa klik di sini dan pilih untuk input. Oke, karena ini nggak ada, aku klik next aja. Oke. Nah, di sini adalah kategori pembeliannya. Nah, untuk kategori pembeliannya di sini ada banyak sebenarnya. Cuman yang wajib di input adalah yang pertama total sales, atau dalam bahasa lain teman-teman bisa artikan total pembeliannya. Misalnya total pembeliannya di sini untuk produk Nippon itu 1 juta. Itu teman-teman klik satu aja. Habis itu di save. Misalnya ternyata dia pembeliannya nggak cuma di Nippon, atau bisa di Dulux, Mobilek, atau Jotun. Misalnya untuk pembelian Dulux ternyata dia pembeliannya 4,5. Nah, teman-teman bisa klik 4 terus titik. Nggak bisa. Berarti itu dibulatkan. Misalnya 4,5 berarti dibulatkan di angka 5. Oke, kita di X. Untuk Mobilek sendiri pembeliannya ternyata di bawah 1 juta. Nah, apakah di input? Jawabannya tidak. Kalau untuk pembelian di bawah 1 juta itu teman-teman nggak usah input. Oke. Nah, untuk Jotun sendiri misalnya pembeliannya dia di atas 5,3, otomatis kita bulatkan di angka 5. Nah, di sini ada keterangan direct dan indirect. Nah, untuk direct sendiri itu dia adalah pembayaran secara langsung, sedangkan untuk indirect itu pembayaran secara tidak langsung. Nah, untuk indirect ini biasanya yang melakukan piutang. Nah, jadi teman-teman bisa langsung gunakan yang direct saja. Oke, kita save. Habis itu kita submit. Nah, oke. Kita cek bentar di sini. Oke. Di sini ada keterangan total sales, eksterior, interior, medium. Nah, teman-teman ini bisa cek di si eksterior. Misalnya untuk pembelian Nipponnya sendiri tadi ternyata pembeliannya di angka 1 juta itu cuman eksterior tok. Nah, itu teman-teman di sini. Terus di Dulux tadi ternyata 5 juta. Nah, untuk eksteriornya misalnya cuma 2 juta. Nah, teman-teman di sini. Terus Jotunnya tadi ternyata eksteriornya 3 juta. Nah, teman-teman bisa isi di sini di submit. Oke. Terus untuk yang interior misalnya interior premium. Interior premium itu Nippon Pen kosong. Duluxnya tadi kan 3 kan. Berarti di sini berarti 2. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusikan di grup. Oke. Thank you.